kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Hong Rahayu Mas Eka. Hong Rahayu Mbak Nuki. Nih mau nanya lagi nih Mas Eka. Boleh. Kan kita tahu ya bahwa kenikmatan hidup manusia itu diperoleh dari panca indera. Ya. Artinya manusia hidup ini selalu ingin memenuhi keinginan panca inderanya. Ya. Itu apakah sama dengan memperturutkan hawa nafsu, Mas? Oke. Itu gimana tuh penjelasannya, Mas? Ini bagus sekali ya pertanyaannya ya. Nah, ajaran leluhur kita ya telah menyatakan bahwa sebagian besar manusia itu memang berkeinginan sangat kuat untuk memuaskan hawa nafsunya. Sehingga manusia itu selalu berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Nah, akibatnya bahkan manusia itu menjadi loba alias serakah. Pengaruh kekuatan panca indera manusia itu memang sangat luar biasa sekali, ya. Sehingga sebagian besar manusia mudah terpikat oleh kesenangan duniawi. Padahal kesenangan duniawi adalah kesenangan yang semu, ya, bukan yang nyata. Ya. Nah, dalam bahasa Pustaka Weda Sasongko, ya, kesenangan duniawi ini adalah tidak asli, ya, bukan realitas sejati. Ya. Jadi kesenangan ini sebenarnya adalah palsu. Ya, kalau bahasa orang Jawa bilang ini palson kabeh, ya, palsu semua dunia ini, gitu ya. Sehingga ya, memperturutkan kenikmatan panca indera itu sama dengan mengikuti katanya orang banyak. Ini menarik ya. Jadi kita mengikuti kenikmatan panca indera itu sama dengan mengikuti katanya orang lain. Karena kenapa? Hidup kita ini sangat penuh sekali ya, dipengaruhi oleh apa kata orang lain. Ya. Nah, padahal kenikmatan yang sejati itu adalah yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Jadi bukan dari kata orang lain. Jadi kenikmatan yang sejati itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Maaf Mas, kalau panca indera itu termasuk kita dengerin musik itu atau gimana Mas? Itu kan Ya. kita senang dengerin musik ya Mas? Iya, salah Gimana satunya tuh? dengan musik ya. Nah, tinggal kita sejauh apa kita mendengar musik itu. Apakah nanti jadi kecanduan atau apa gitu. Nah, artinya kita bisa mengendalikan panca indera kita dengan baik ya, dengan musik sekedarnya ya, dan lain-lainnya itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa ya panca indera itu sebenarnya netral sifatnya. Penerimaan kita saja terhadap sesuatu itu sebenarnya yang lebih banyak disebabkan oleh pengaruh dari orang lain. Jadi panca indera kita sebenarnya netral. Tadi itu ya, musik berlebihan, kalau kita secukupnya, sakmadyo ya, itu ya tidak apa-apa. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Ketika hubungan panca indera dengan peranti dalam diri kita ya, hati, pikiran, dan budi terhalangi, ini dia ya, kalau terhalangi hubungan panca indera dengan piranti dalam kita, yaitu hati, pikiran, dan budi ya. Nah,
dan kita lebih mengandalkan faktor luar atau kata orang, maka yang terjadi adalah kesesatan. Nah, saya ambil sedikit contoh ya. Agama pun pada dasarnya begitu adanya. Jadi maksudnya begini, sebaik apapun agama yang diwariskan oleh orang tua kita, ya, jika kita atau generasi penerusnya menerima begitu saja, ya, tanpa dipahami dengan baik, ya, maka hasilnya adalah kesesatan itu sendiri. Jadi kita mesti memahami betul sehingga terhindar dari kesesatan. Itu konsep agama dalam masyarakat Nusantara itu gimana tuh Mas? Ada kaitannya dengan kayak gitu Mas? Nah, jadi agama ya sebagai sistem kepercayaan di masyarakat Jawa kuno praktis tidak ada. Sehingga tidak ada sistem ritual atau sistem kepercayaan dan nama-nama agama yang dipeluk masyarakat Nusantara kuno, ya, atau Jawa kuno. Nah, jadi hal-hal yang disebut pelajaran kehidupan ini atau way of life ini akan diuji sendiri kebenarannya, ya, dilakukan telah banding dengan sungguh-sungguh. Nah, jika tidak dilakukan telah banding dengan sungguh-sungguh, maka yang ada itu adalah warana, yaitu kesanggupan untuk menutup diri dari berbagai godaan atau gangguan. Jadi betul-betul dipahami sehingga terlihat dalam perilakunya. Nah, sesungguhnya ya, ajaran kehidupan atau agama itu adalah petunjuk yang terang buat setiap orang. Ya. Jadi agama atau ajaran kehidupan adalah petunjuk yang terang buat setiap orang. Namun, meskipun jalan yang dilalui dalam keadaan terang, ini walaupun sudah terang, tetapi bila kita atau manusia tidak memperhatikan semua rambu-rambu, marka-markanya, marka lalu lintasnya, maka bisa mengalami kecelakaan atau kesesatan. Jadi way of life ini harus dipahami rambu-rambunya, marka-markanya, sehingga kita tidak mengalami kecelakaan ataupun kesesatan. Itu di semua agama ya Mas? Ya, di Tentu semua saja. agama. Karena agama tadi yang telah disampaikan bahwa agama itu adalah petunjuk yang terang. Tapi kalau tidak dipatuhi marka-markanya, ya kita akan mengalami kecelakaan juga, akan kesesatan aja. Jadi kita tidak hanya beragama, ya aku udah beragama, selesai. Tidak. Kita harus mentaati marka-marka atau rambu-rambunya. Ya. Jadi oleh karena itu ya, agar terhindar dari kesesatan, nah, ini penting. Segala hal yang bisa menghambat kita untuk melepas dari kesesatan, ya harus diberantas. Jadi ya, segala hal yang bisa menghalangi kita, ya harus diberantas. Nah, jadi berarti segala hal yang dapat menyesat itu harus diberantas. Dengan demikian, jalan yang terang itu pun akan menjadi lapang. Kita yang harus memberantas ya Mas? Ya, kita sendiri ya. Kita sendiri, artinya ya kita sendiri mesti memberantas hal-hal yang menghalangi kita untuk menuju ke jalan terang ini. Ya. Nah, jadi, manusia utama diingatkan untuk selalu wasis. Ya. Nah, inilah syarat awal untuk menjadi manusia unggul. Apa tuh Mas wasis Mas? Ya, jadi wasis itu secara gamblang saya katakan seperti ini ya. Manusia unggul itu harus senantiasa sujud kepada Hyang Bagas Purwa atau sujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kedua, dia tidak boleh pilih kasih dalam hidup ini. Ya. Nah, ketiga, harus bisa mengasihi semua orang yang berlaku benar. Ya. Keempat, harus berani untuk berbuat keutamaan. Nah, yang kelima,
harus berani meninggalkan semua hal-hal yang bersifat nista. Nah, itulah manusia unggul yang klasis. Ya. Kemudian tugas manusia unggul ya, atau tugas manusia berjaya. Tugas manusia yang hidup berjaya adalah memberikan pertolongan kepada sesama yang lemah. Jadi tugas kita ini sebagai manusia adalah memberikan pertolongan kepada sesama yang lemah. Ya, jadi ada orang susah jangan dibiarin ya, kita mesti membantu. Nah, dalam pustaka Wedastra Songko dikatakan ya, orang yang enggan memberikan pertolongan dinyatakan dengan kalimat sutik marang tetulung. Ya, orang yang nggak mau membantu orang lain. Jadi membantu sesama yang lemah itu salah satu tugas utama manusia unggul ya Mas? Iya, betul. Jadi kembali ya, pengaruh panca indera. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak oleh kekuatan panca indera. Ya, yang akibatnya kita mengingkari keberadaan Tuhan yang Maha Esa atau yang Bagas Purwa. Ketika manusia terpesona oleh kesenangan hidup duniawi, yang artinya panca inderanya terikat oleh segala kesenangan yang berasal dari luar dirinya. Maka artinya ia telah berpaling dari atau mengingkari Tuhan yang Maha Kasih. Akibatnya, dengan sendirinya manusia seperti ini akan ditemani oleh setan. Ya, akhirnya ya hidupnya terbawa pada kenistaan. Oleh karena itu, kita atau manusia harus selalu ingat bahwa dunia ini selalu mengalami perubahan. Nah, dan dalam keadaan lupa atau lali ya, semua akan mendorong ke arah hidup yang nista. Dan dalam keadaan eling atau sadar ya, semua akan mengarah ke arah yang keluhuran. Jadi kita harus eling setiap saat ya, sehingga arah hidup kita ini menuju pada keluhuran. Itu kalau orang Jawa suka bilang gitu, sing eling gitu, paling ngono eling gitu ya Mas, maksudnya gitu ya berarti ya. Jadi agar tidak terbawa pada arus kenistaan, maka kita harus kembali kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kembali kepada diri sejati. Nah, setelah manusia itu bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Kasih, maka manusia akan terbuka kesadarannya. Solan salih selaka